Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita lanjut saja materi kita membahas tentang pertemuan keempat ya, Entity Relationship Diagram. Kemudian nanti kita akan bahas tentang spesifikasi file dan pengkodean. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang pengkodean ya, spesifikasi file, IRD, pengkodean itu yang akan kita bahas hari ini. Mungkin teman-teman udah pernah sebelumnya di semester kedua di materi sistem basis data, kita belajar di sana tentang Entity Relationship Diagram ya, Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, di sana sebenarnya sudah dipelajari bagaimana cara membuat Entity Relationship Diagram. Kemudian IRD itu apa gitu ya, atau basis data itu yang seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk di mata kuliah APSI, kita juga bahas yang seperti ini, karena nanti di dalam sistemnya juga akan kita mengolah data di sana ya, ada sebuah data yang harus kita olah seperti itu. Nah, coba sekarang kita review singkat aja. Entity Relationship Diagram ini adalah pemodelan basis data relasional. Jadi kita membuat atau merancang sebuah database di mana nanti biasanya di Entity Relationship Diagram ini adalah menggambar sebuah konsep basis data dari yang tadinya nggak ada, jadi ada atau dimulai dari awal ya, atau dilihat dari real world-nya. Sebenarnya permasalahan di dalam database perusahaan atau organisasi tersebut itu apa. Kita rancang atau kita gambarkan bagaimana pemodelannya. Nah, di Entity Relationship Diagram ini pemodelannya adalah relasional, artinya IRD nanti menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem. Kalau kita menggambarkan sebuah IRD atau Entity Relationship Diagram, itu nanti sebenarnya kita adalah menggambar antara satu hubungan entitas dengan entitas yang lain. Entitas di sini adalah sebuah objek ya, sebuah objek di dalam organisasi atau di dalam perusahaan. Misalnya, kamu membuat sebuah sistem pendaftaran mahasiswa baru, maka nanti salah satu objek yang ada di sistem pendaftaran mahasiswa baru adalah yang berhubungan dengan sistem tersebut. Misalnya objeknya adalah mahasiswa, atau misalnya di dalam pendaftaran mahasiswa baru itu objeknya apa lagi, misalnya selain mahasiswa, atau misalnya sistem penjadwalan kuliah, maka di sana ada objeknya adalah selain mahasiswa, ada juga objeknya adalah mata kuliah. Nah, objek sama dengan entitas. Jadi nanti harus ada hubungannya antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Harus ada hubungannya antara entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Hubungannya apa? Hubungannya biasanya kalau di dalam penjadwalan kuliah adalah mahasiswa misalnya mengambil mata kuliah gitu ya. Kemudian nanti di dalam kampus atau di dalam database kampus ada juga nanti entitasnya dosen. Nah, entitas dosen ini nanti ada hubungannya nggak dengan mahasiswa? Nah, itu digambarkan. Misalnya dosen mengajar mahasiswa atau mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungannya antara satu entitas dengan entitas yang lain. Dan jangan lupa nanti di dalam entitas tersebut juga harus ada yang namanya atribut. Atribut ini adalah ciri-ciri khas dari entitas tersebut. Misalnya kalau entitasnya adalah mahasiswa, apa sih ciri khas dari mahasiswa? Nah, mahasiswa itu pasti memiliki dari sisi data ya, ciri khasnya ya dari sisi data. Jadi mahasiswa itu atributnya apa? Nah, atribut mahasiswa kalau di dalam database atau di dalam basis data adalah mahasiswa tersebut memiliki NIM, kemudian mahasiswa juga memiliki nama,
kemudian tempat tanggal lahir misalnya ya, kemudian alamat. Nah, itu adalah bagian-bagian dari atribut mahasiswa. Kalau misalnya contoh atribut dari entitas mata kuliah itu apa? Maka yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut. Misalnya entitas mahasiswa adalah kode mata kuliah, kemudian ada nama mata kuliah, kemudian ada juga SKS-nya berapa gitu ya, mata kuliah itu SKS-nya ada berapa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini IRD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Nah, ketika teman-teman nanti membuat sebuah atau katakanlah ini tugas project makalah membuat sebuah perancangan sistem, maka nanti di sana teman-teman harus memikirkan juga database apa yang digunakan ketika sistem ini akan dirancang, seperti itu. Tadi kalau saya katakan misalnya sistemnya adalah sistem contohnya misalnya sistemnya adalah sistem absensi mahasiswa, maka bagaimana sih merancang IRD-nya di dalam sistem absensi mahasiswa tersebut? Nah, biasanya di sana ada entitas mahasiswanya, kemudian ada mata kuliahnya, kemudian ada dosennya, seperti itu. Ada jadwalnya, nah itu kan absensi ya. Nah, itu seperti itu yang IRD. Nah, kita lihat di sini simbol-simbol dari IR diagram. Nah, intinya adalah hanya sebenarnya 3 ya, sebenarnya 3. Ada persegi panjang, ini menyatakan simbol dari entity atau entitas, kemudian nanti ada bentuknya elips. Bentuknya elips itu adalah menyatakan atribut ya, atribut. Kemudian nanti bentuknya yang ini, yang belah ketupat. Ini menyatakan adalah relationship atau hubungan. Hubungan yang mana? Antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Selebihnya ini adalah penjabaran dari masing-masing simbol tersebut. Misalnya ada di sini weak entity. Weak entity ini berarti adalah entitas lemah. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada yang namanya strong entity. Strong entity ini adalah yang ini nih. Yang bentuknya adalah persegi panjang tanpa double. Jadi kalau weak entity adalah ada double. Kemudian ada tadi belah ketupat. Kemudian belah ketupat bertumpuk ada juga di sini. Nah, kalau misalnya ini digunakan di mana? Ketika kita menggunakan weak entity. Ketika kita menggunakan weak entity, maka relationship atau hubungannya nanti digambarkan dengan bentuk belah ketupat bertumpuk. Seperti itu. Yang dikatakan sebagai identifying relationship ya. Kemudian atribut ciri khas bentuk dari atribut ini adalah elips ya. Elips ya. Nah, ada macam-macam jenis-jenis dari atribut. Misalnya kalau kita lihat ada sebuah penggambaran elips di mana nanti ada underline di sana atau garis bawah, itu menyatakan bahwa atribut tersebut adalah atribut kunci atau primary key. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian nanti juga ada atribut bentuknya bertumpuk seperti ini. Nah, itu atribut adalah disebut atribut multi-value. Artinya nilainya banyak, bisa lebih dari satu. Kalau dia bentuknya tidak bertumpuk, ini dia adalah bentuknya yang single value, nilainya hanya satu. Kemudian kalau misalnya teman-teman, nah kalau multi value ini seperti apa contohnya? Kalau kita lihat, kalau yang atribut kunci ini contohnya misalnya NIM, maka teman-teman nanti menggambarkan atributnya adalah jangan lupa ada garis bawahnya di sana. Ini menyatakan bahwa NIM tersebut atributnya adalah atribut kunci. Kemudian kalau misalnya contoh atribut multi value yang bagaimana? Yang nilainya banyak. Misalnya nih, atribut gelar contohnya ya. Atribut gelar ini gelar seseorang bisa banyak, bisa lebih dari satu. 2 itu sudah dikatakan banyak. Maka penggambarannya seperti bentuk atribut bertumpuk. Kemudian nanti ada penggambaran atribut komposit. Atribut komposit ini adalah atribut yang kita bisa menjabarkannya lagi gitu atau dijabarkan lagi. Misalnya nih yang masuk ke dalam contoh atribut komposit adalah misalnya alamat ya. Nah, alamat kita bisa jabarkan, kita pisahkan lagi di mana alamat itu jalannya apa, kemudian kecamatannya di mana, kelurahannya di mana, provinsinya apa, kode posnya apa. Jadi dipisah. Nah, ini digambarkan menggunakan atribut komposit. Ini semuanya sesuai dengan kebutuhan.
Jika memang tidak diinginkan untuk dijabarkan, ya sudah, tidak perlu dituliskan atribut komposit. Tetapi jika ingin dibuat penjabaran dari atribut tersebut, silahkan buat. Kemudian ada yang namanya atribut derivatif. Atribut derivatif ini adalah hasil dari sebuah atribut. Kalau misalnya atribut tersebut tidak ada, maka atribut derivatif ini tidak ada. Contohnya apa? Misalnya contohnya adalah umur ya. Nah, umur ini bisa ada atribut umur kalau ada atribut tanggal lahir. Maka nanti akan muncul ada atribut derivatif, yaitu umur. Kalau misalnya di perpustakaan, contoh atribut derivatif ini adalah denda. Dari mana dapat denda? Dari atribut tanggal kembali. Jadi kalau misalnya ada atribut tanggal kembali, maka kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya dia itu ada dendanya atau tidak ada dendanya. Seperti itu. Nah, bagaimana tahapan pembuatan IRD? Tahap pembuatan IRD ini adalah langkah pertama adalah kita harus tentukan dulu seluruh entitas yang terlibat. Misalnya apa saja entitas yang terlibat. Contohnya misalnya kalau di sebuah sistem karyawan, absensi karyawan, entitas yang terlibat apa. Kemudian setelah kita menentukan entitas yang terlibat apa, langkah kedua adalah tentukan atribut kunci dari masing-masing entitas tersebut. Apa atribut kuncinya? Harus ada, minimal nggak minimal, harus ada satu. Tadi seperti misalnya atribut mahasiswa, maka atribut kuncinya adalah kode mata kuliah, contohnya ya. Kalau atribut atribut mahasiswa, atribut kuncinya adalah NIM. Kemudian kalau entitas mahasiswa, atributnya adalah NIM. Kalau misalnya entitas mata kuliah, maka atribut kuncinya apa? Misalnya kode mata kuliah. Kalau misalnya ada entitas barang, maka salah satu atribut kunci dari entitas barang tersebut adalah kode barang. Jadi yang namanya atribut kunci adalah kita mencari atribut yang kira-kira unik. Unik di sini adalah isi datanya nanti akan berbeda antara satu baris dengan baris yang lainnya. Maka kita bisa buatkan bahwa atribut tersebut itu adalah atribut kunci. Kemudian langkah yang ketiga, identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Nah, ini hubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain, gitu. Jadi misalnya kalau ada entitas mahasiswa mengambil mata kuliah, jadi mengambil itu masuk ke dalam relasi ya atau hubungan. Jadi ada hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Hubungannya apa? Mengambil atau registrasi mata kuliah. Nah, kita buatkan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita hubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain, maka langkah yang keempat adalah tentukan mapping kardinalitasnya atau cardinality-nya. Misalnya nih, mapping kardinalitas itu kalau teman-teman masih ingat ada one to many to one, atau many to many. Misalnya seperti apa? Contohnya misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Kita tentukan dulu, satu mahasiswa boleh nggak mengambil banyak mata kuliah? Boleh, karena satu mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah dalam satu semester itu. Kemudian kita balik, satu mata kuliah ini apakah hanya diambil oleh satu mahasiswa saja, atau boleh diambil banyak mahasiswa? Oh, boleh diambil banyak mahasiswa. Maka mapping kardinalitas mahasiswa dengan mata kuliah ini adalah banyak ke banyak. Bagaimana cara bacanya? Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah lengkapi entitas tersebut dengan atribut yang bukan kunci. Jadi tinggal ditentukan saja. Misalnya mata kuliah, atributnya apa lagi selain atribut kunci tadi? Bisa dengan selain tadi kode mata kuliah, juga ada nama mata kuliah, ada SKS ya. Kemudian kalau entitas barang tadi seperti apa? Selain ada kode barang, juga ada nama barang. Kemudian kadang-kadang suka ada jumlah barang. Bahkan ada harga barangnya berapa.
seperti itu. Ini contoh entity relationship diagram. Jangan lupa untuk tugas kamu nanti di makalah, ini harus kamu cantumkan di dalam makalah tersebut ya, tentang penggambaran dari IRD. Anggota, nah ini berarti kasusnya adalah perpustakaan. Anggota meminjam buku, buku memiliki kategori, buku buku didata oleh petugas, petugas melayani anggota. Nah, setiap hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain ada mapping kardinalitas. Jadi kalau ada di sini satu, ada nih, anggota meminjam buku, ada satu anggota meminjam banyak buku, ya kan? Kemudian satu buku hanya boleh dipinjam oleh satu anggota tersebut. Jadi buku ini berdasarkan bukunya ya, bukunya. Kemudian buku dengan kategori nanti mappingnya adalah banyak ke satu. Banyak buku memiliki hanya satu kategori. Misalnya buku A, kategorinya contohnya adalah tentang novel gitu ya. Buku A kategorinya adalah komik, seperti itu. Kemudian buku mendata petugas. Banyak buku didata oleh banyak petugas. Kemungkinan di sini petugasnya bisa lebih dari satu, nggak cuma satu. Kemudian satu petugas ini melayani hanya satu, banyak anggota, boleh banyak anggota. Tapi satu anggota hanya dilayani oleh satu petugas. Jadi saya kalau misalnya mau daftar di perpustakaan tersebut, saya hanya dilayani oleh satu petugas saja. Nggak boleh banyak petugas. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa digambarkan atribut-atributnya. Nah, misalnya kalau anggota, dia ada ID anggota, ada ID status, ada nama, ada statusnya. Nah, statusnya ini bentuknya adalah komposit tadi ya. Bisa dijabarkan. Apakah dia dosen atau dia mahasiswa. Kemudian ada buku. Buku ini atributnya apa aja? Misalnya ID buku, judul buku, keterangan ID-nya, kemudian pengarang penerbitnya. Dan ID buku ini kita kasih underline karena dia adalah atribut kunci. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menggambarkan entity relationship diagramnya, maka kita gambarkan juga atau tuliskan spesifikasi filenya seperti apa. Spesifikasi file ini adalah menjelaskan tentang file atau tabel yang terbentuk dari transformasi IRD tadi. Nah, di sana biasanya di dalam spesifikasi file, di sanalah nanti yang akan digambarkan tipe data dari file tersebut gitu. Nah, itu yang akan disimpan ke dalam database. Kita lihat contohnya, misalnya contoh spesifikasi filenya adalah file buku. Jadi misalnya file buku ini nanti kalau misalnya di dalam bentuk IRD, jadi spesifikasi file buku ini adalah entitas bukunya dijelaskan ya, spesifikasi entitas bukunya dijelaskan. Misalnya buku ini nama filenya adalah buku. Kemudian bebas kamu boleh akronimnya apa, misalnya buku MYD contohnya ya. Tipe filenya apa, apakah file master gitu ya. Kemudian akses filenya random. Panjang recordnya mau berapa? Karena buku ini kan panjang ya. Kata-katanya misalnya kamu tuliskanlah sepanjang berapa. Kemudian field key-nya apa atau atribut kuncinya apa untuk buku ini. Atribut kuncinya misalnya adalah kode buku. Softwarenya apa? MySQL contohnya. Nah, itu digambarkan. Itu nanti digambarkan di makalah kamu. Nah, seperti ini ya. Contohnya misalnya dia spesifikasi file yang ini nih. Ada ID buku, kemudian akronimnya apa, tipe datanya apa, apakah integer atau varchar, ataukah dia date misalnya ya untuk tanggal, ataukah dia number gitu ya, atau integer. Nah, itu tinggal dituliskan di makalahnya. Dan jangan lupa dikasih keterangan, ID buku adalah primary key, ID kategori adalah foreign key. Selebihnya tidak perlu dituliskan.
karena dia adalah atribut biasa. Nah, itu yang spesifikasi file. Itu juga nanti akan dimasukkan di makalah. Kemudian kita lihat teknik pengkodean. Kode ini digunakan untuk klasifikasi data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil macam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode ini bisa berupa kumpulan angka, huruf, dan karakter khusus. Biasanya untuk teknik pengkodean ini, fokus kita adalah, tadi kan kita udah bahas data, kita udah bahas IRD, kita udah bahas atribut kunci. Nah, yang dikatakan teknik pengkodean ini adalah bagaimana sih kita membuat kode di atribut kuncinya tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kenapa sih kita harus lakukan teknik pengkodean? Nah, maksudnya nanti adalah untuk menjaga hubungan dengan sesuatu. Maksud dari pengkodean ini hanya untuk mengenali seseorang, tempat, atau hanya sesuatu yang menjaga hubungan dengan informasi yang diwakili. Jadi kalau misalnya nih, tadi kita bahas entitas mahasiswa, salah satu atributnya atau atribut kuncinya adalah NIM. Atribut kunci dari entitas mahasiswa itu adalah NIM. Maka kita bagaimana sih cara membuat NIM ini supaya menyatakan bahwa ini adalah sebuah kode gitu ya. Nah, NIM. Kamu bisa lihat kalau misalnya NIM kamu berapa, itu sebenarnya adalah hasil perpaduan antara kamu ngambilnya mahasiswanya apa, misalnya mahasiswa Nusa Mandiri, kemudian kamu jurusannya apa, kemudian tahun masuknya tahun berapa, kemudian nanti baru terakhir adalah nomor urutnya. Nah, sebenarnya penulisan NIM kamu itu adalah salah satu contoh dari pengkodean tadi. Kemudian urutan kode sederhana, yaitu nomor yang ditandai untuk sesuatu jika memerlukan penomoran yang tidak memerlukan hubungan dengan dirinya sendiri. Misalnya dia tuliskan ini, 5676 rocking chair gitu ya. Kalau 5677 berarti dining room chair. Nah, kamu juga misalnya nih punya bisnis online shop contohnya ya. Ketika kamu ingin memberikan kode, kan kita maksudnya tujuan kita memberikan kode adalah supaya kita memudahkan. Atau sebenarnya sebagai bisa jadi sebagai rahasia juga sebenarnya ya. Nah, itu pengkodean. Tapi untuk yang pengkodean ini khusus untuk atribut-atribut kunci ya. Nah, ini contohnya misalnya maksud dari pengkodean ini kode deviasi abjad. Pada umumnya dipakai pendekatan dalam identifikasi suatu nomor rekening dan untuk mencetak label surat. Nah, contohnya misalnya dia kasih kodenya adalah seperti ini. Nah, sebenarnya kode ini tuh ada maksudnya. Nah, pertama adalah misalnya 15417 ini masuk ke dalam kode pos pelanggan. Kemudian TNG ini misalnya adalah namanya ya, TNG. Kemudian 7533 ini misalnya adalah menunjukkan alamat pelanggan. TGP misalnya menunjukkan kode majalah. Nah, itu. Atau misalnya nomor resi di dalam sebuah barang ya, itu sebenarnya adalah sebuah dari pengkodean. Ada maksud dari nomor resi tersebut. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang membahas masalah sistem pengiriman barang gitu ya, atau misalnya sistem ya kirim barang misalnya di mana pengiriman barang di JNT atau JNE atau si cepat contohnya ya, maka nanti salah satu pengkodean yang harus teman-teman bikin adalah nomor resi tadi, karena nomor resi itu adalah bagian dari atribut kunci dari sebuah file ya. Contohnya misalnya ambil aja satu, misalnya nomor resi. Nah, dijelaskan nomor resi ini maksudnya apa sih, sepanjang, ada berapa panjang, itu kan panjang sekali ya kalau nomor resi. Nah, itu dijelaskan. Maksudnya apa, ini nomor resinya apa, ini apa, itu dijabarkan. Kemudian maksud dari pengkodean, selain tadi adalah menjaga hubungan dengan sesuatu, ada juga maksud pengkodean ini adalah klasifikasi informasi, menghasilkan kemampuan untuk membedakan di antara kelas-kelas item. Misalnya dia mau klasifikasi kode, yaitu mengelompokkan untuk membedakan di antara kelas-kelas item. Misalnya kalau kelas F ini misalnya namanya adalah freshman, kalau kelas S ini adalah sophomore, contohnya seperti itu ya. Jadi dia seperti memberikan informasi, klasifikasi informasi aja.
Nah, kemudian ada juga blok urutan kode, membedakan satu grup data dengan karakteristik khusus yang bisa berupa huruf ataupun angka. Misalnya I ini menunjukkan interest payment, I ya. M ini menunjukkan apa? Medical payment. Jadi dia tulis I atau dia tulis M. Atau misalnya kalau di jenis kelamin kamu bisa tulis L berarti untuk laki-laki, P itu untuk perempuan gitu ya. Atau misalnya kalau di bahasa Inggris female dan male gitu ya. Kemudian sebagai merahasiakan informasi. Nah, sebenarnya salah satu pengkodean itu adalah merahasiakan informasi. Dia pakai kode chipper contohnya. Dia substitusi langsung satu huruf untuk lainnya. Misalnya bleach mine. Bleach mine ini dia tuliskan bleach mine 1 2 3 4 5 6 sampai dengan 0. Jadi misalnya kodenya nanti yang dimunculkan di sana, ini kayak misalnya orang dagang baju nih, biasanya dia pakai kode kayak gini nih. Untuk harganya berapa misalnya ya. Misalnya harganya adalah misalnya 75.000, dia tuliskan MC misalnya. Oh ya, ini berarti harganya 75.000. Itu adalah kode-kode untuk merahasiakan informasi. Kemudian mengumumkan informasi, mengumumkan melalui suatu kode sehingga membuat informasi data lebih berarti. Misalnya nih, kode subset digit signifikasi memungkinkan untuk menjelaskan suatu produk dengan baik dari kategori di dalam beberapa grup. Misalnya di sini ada kodenya seperti ini. Maksudnya apa ya ini? Oh, ternyata 202 ini adalah departemennya apa. Kemudian 395 ini produknya apa. 40 ini warnanya apa dan 10 ini ukurannya apa, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari kode subset digit signifikasi. Kemudian bisa juga menggunakan kode mnemonik, yaitu menggunakan kombinasi huruf dan simbol untuk mudah diingat dan dimengerti. Misalnya, kalau di bandara ya, misalnya pesawat, jadi dia kalau tulis di Cengkareng itu tulisannya CKG gitu ya, Cengkareng, atau misalnya Bandung nih, BDG misalnya. Dia kasih singkatan. Kalau misalnya di Medan, biasanya kalau kita ke bandara itu tujuan mana? MES, berarti itu Medan. Nah, seperti itu adalah kode mnemonik. Misalnya kalau dia tujuannya kemana nih? Tujuannya ke Bali, biasanya tulisannya apa nih? Kalau Bali, DNP ya, Denpasar gitu. Nah, itu adalah kode mnemonik untuk memudahkan saja. Nah, bagaimana sih kita membuat kode itu? Ketika kamu ingin membuat pengkodean, petunjuk pembuatannya adalah yang pertama meringkas. Singkat saja, jangan panjang-panjang karena ini adalah kode. Kemudian menjaga kode ini tidak berubah. Jangan sampai berubah kodenya. Misalnya kayak NIM. NIM mahasiswa di Nusa Mandiri itu sepanjang 8 karakter. Jangan sampai merubah kode itu misalnya jadi tambah 9 karakter. 8, pas 8. Kemudian memastikan kode ini adalah unik. Kemudian membiarkan kodenya dapat diurut. Kemudian menghindari kode yang mirip. Kemudian menjaga kode supaya dia seragam. Kemudian membolehkan modifikasi kode, silahkan jika ingin dimodifikasi. Kemudian buat kodenya itu berarti gitu. Artinya ada sesuatu di sana sehingga ketika teman-teman lupa dengan maksudnya, oh iya kode ini maksudnya seperti ini. Kode yang saya bikin ini oh maksudnya seperti ini. Atau misalnya kayak teman-teman bikin password lah itu ya. Biasanya kan kadang-kadang kan yang mau ditulis apa, hanya kamu yang tahu gitu. Jadi dia unik. Nah, ini contoh format kode. Nah, nanti ini yang seperti ini yang akan dibuatkan di makalahnya ya. Misalnya kamu kasih contohnya adalah ini. Ada 6 karakter. Di mana di sini nanti 3 karakter awal itu menggunakan huruf, 3 karakter akhir menggunakan angka. Jadi kamu jelaskan. Ini contohnya misalnya adalah sebuah kode barang. Jadi 2 karakter awal ini adalah inisial barang. Kemudian 1 yang tengah ini adalah merek barang. Kemudian 3 di akhir ini adalah nomor barang. Karena tadi ditulis XXX3 ini adalah hanya berisi huruf. Kemudian 3 di belakangnya berisi angka. Seperti itu. Contohnya misalnya MNP 001. Maka dijelaskan MN ini adalah barang elektronik, namanya monitor MN.
Kemudian P ini adalah merek barangnya. Misalnya mereknya adalah Philips. Kemudian di akhirnya adalah nomor urut barang. Misalnya nomor urutnya adalah 001. Nah, seperti itu. Ini contoh dari format pengkodeannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk hari ini, membahas tentang IRD, spesifikasi file, dan pengkodean. Seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman tuliskan di makalahnya pelajaran hari ini. Untuk pengkodean, itu nggak usah semua atribut kunci, minimal satu aja ya, minimal satu aja. Nanti kamu jelaskan, gambarkannya seperti ini. Seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk tugas, nanti jangan lupa ketua kelas mengirimkan nama-nama kelompok yang harus yang berisi nama anggota sama nama proyeknya ya. Masih saya tunggu. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup ya. Mudah-mudahan jelas. Jika tidak ada pertanyaan, jangan lupa absen kamu di web. Kemudian saya kasih tugas di sana di ruang tugas, silahkan dikerjakan sampai jam 12.30 ya, sampai dengan 12:30. Nah, nanti untuk tugas progresnya nanti saya tunggu dulu dari ketua kelas untuk nama-nama kelompoknya. Oke ya, sampai di sini dulu semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya.